Langkah pertama, dalam membuat yogurt, kita akan memilih susu yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan susu Huate. Kedua, panaskan susu. Tuang susu ke dalam panci dan aduk agar susu tercampur rata. Panaskan susu menggunakan api sedang. Panaskan susu hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Untuk memastikan suhu susu, sebaiknya gunakan termometer untuk memasak. Lalu langkah ketiga adalah dinginkan susu. Tuang susu ke dalam wadah lain. Biarkan susu dingin hingga suhu 40-45 derajat Celcius. Biarkan susu pada suhu kamar, atau bisa juga rendam dalam air untuk mempercepat proses pendinginan. 4. Masukkan yogurt plain atau starter. Campur yogurt plain 80 ml ke dalam susu yang sudah dingin. 5. Inkubasi. Biarkan campuran susu dan starter dalam stopless selama 8-10 jam. Dinginkan yogurt kembali setelah 8-10 jam atau setelah mencapai konsistensi yogurt yang diinginkan. Keluarkan yogurt dari dalam stopless. Semakin lama diinkubasi, semakin kental yogurt. Dadih dari hasil fermentasi susu akan menumpuk di atasnya. 6. Masukkan yogurt ke dalam lemari es. Tempatkan stopless berisi yogurt yang sudah jadi ke dalam lemari es. Yogurt akan bertahan hingga 2 minggu. Kamu dapat menambahkan perasa sebelum mendinginkan atau saat akan menikmati yogurt. Cara membuat dessert box mango smoothies. Yang pertama, lapisan dasar. Hancurkan biskuit hingga halus, lalu campur dengan mentega leleh hingga merata. Tekan campuran biskuit ke dasar wadah dessert box hingga padat. Yang kedua, lapisan yogurt mangga. Campurkan yogurt yang sudah jadi dengan madu, aduk rata. Tuang di atas lapisan biskuit secara merata. Lapisan mouse mangga. Potong mangga kecil-kecil dan letakkan di atas lapisan yogurt. 4. Lapisan tambahan yogurt. Tambahkan lagi lapisan yogurt yang sudah dicampur madu di atas lapisan mangga. 5. Penyajian. Taburkan potongan mangga segar dan biskuit regal di atasnya sebagai topping. Dinginkan di kulkas minimal 2-3 jam sebelum disajikan agar lebih nikmat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses pembuatan yogurt. Nah, pada pembahasan ini, kita harus mengetahui apa saja inputnya, apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, dan apa hasilnya atau output. Yang pertama adalah input. Input adalah bahan baku yang harus kita gunakan dalam pembuatan yogurt. Dalam pembuatan yogurt, input atau bahan baku yang kita gunakan adalah susu segar dan yogurt plain. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana proses. Kita harus melalui beberapa tahapan untuk membuat yogurt. Tahapan yang pertama adalah pemanasan susu. Pemanasan susu kita lakukan hingga 80-90 derajat Celcius dengan tujuan untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan dan membantu untuk pemecahan protein.
Selanjutnya, pada tahap yang kedua adalah pendinginan susu. Setelah tadi kita memanaskan susu, selanjutnya kita harus mendinginkan susu. Kita mendinginkan susu hingga 40-45 derajat Celcius dengan tujuan agar bakteri starter bisa bekerja secara optimal. Bakteri starter yang dimaksud adalah bakteri aktif yang terdapat pada yogurt plain. Nah, itu berhubungan dengan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu inokulasi. Apa itu inokulasi? Inokulasi adalah kegiatan pemindahan mikroorganisme, baik berupa bakteri maupun jamur, dari sumber asalnya ke medium baru. Medium baru yang dimaksud pada pembuatan yogurt adalah susu. Jadi, pada tahap yang ketiga ini, yogurt akan ditambahkan pada susu yang tadi sudah kita dinginkan. Selanjutnya, pada tahap yang keempat yaitu fermentasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu fermentasi. Jadi, fermentasi adalah proses perubahan kimia oleh suatu mikroorganisme. Pada pembuatan yogurt ini, maka mikroorganisme yang kita gunakan adalah bakteri. Pada tahap fermentasi, kita harus menyimpan campuran di dalam wadah yang bebas dari masuknya udara, sehingga nanti fermentasi dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, pada tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah penyimpanan. Jika sudah selesai fermentasi sesuai yang kita inginkan, maka kita akan lanjut ke penyimpanan. Penyimpanan dapat kita lakukan apabila kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kita. Penyimpanan dapat kita lakukan dengan menyimpan campuran atau hasil output kita, yaitu yogurt, ke dalam lemari es untuk menghentikan fermentasi yang berlebihan dan untuk meningkatkan tekstur. Selanjutnya adalah output. Output adalah hasil jadi atau hasil akhir dari pembuatan ini. Maka outputnya adalah yogurt. Jika kita melakukan tahapan-tahapan semua dengan baik, maka yogurt yang akan kita hasilkan dengan tekstur kental dan rasa asam yang masih normal dan mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Nah, yang kedua adalah pembahasan mengenai dalam proses pembuatan yogurt, mengapa susu harus dipanaskan hingga suhu 80-85 derajat Celcius, yaitu karena beberapa alasan utama. Yang pertama, membunuh bakteri patogen. Apa itu patogen? Patogen adalah istilah medis dari kuman, yaitu organisme kecil penyebab infeksi. Jenis patogen pun bermacam-macam, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Dan setiap jenisnya bisa menimbulkan penyakit yang berbeda pada manusia. Jadi, pemanasan ini berfungsi sebagai pasteurisasi, membunuh bakteri berbahaya yang dapat mengganggu fermentasi dan menyebabkan yogurt cepat rusak. Yang kedua, mengubah struktur protein susu. Suhu yang tinggi membantu denaturasi protein susu, terutama kasein, yang membuatnya lebih mudah menggumpal pada saat bakteri probiotik mulai bekerja. Hal ini membantu yogurt menjadi lebih kental dan lembut. Yang ketiga adalah mengurangi kelebihan air. Pemanasan menguapkan sebagian air ke dalam susu sehingga tekstur yogurt lebih padat dan creamy setelah fermentasi. Setelah pemanasan, susu perlu didinginkan hingga sekitar 40-45 derajat Celcius sebelum ditambahkan yogurt plain yang mengandung kultur bakteri. Pada pembahasan yang ketiga, saat membuat yogurt, mengapa susu harus didinginkan hingga 40-45 derajat Celcius sebelum menambahkan yogurt plain? Yaitu karena alasan berikut. Yang pertama, mencegah bakteri probiotik mati. Jika susu masih terlalu panas, di atas 50 derajat Celcius, bakteri baik dalam yogurt starter seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus bisa mati, sehingga fermentasi gagal atau tidak optimal. Yang kedua, menciptakan suhu ideal untuk fermentasi. Suhu 40-45 derajat Celcius adalah kondisi optimal bagi bakteri yogurt berkembang biak
dan menghasilkan asam laktat yang membuat susu mengental dan memberikan rasa khas yogurt. Yang ketiga, menghindari perubahan tekstur yang tidak diinginkan. Jika suhu terlalu tinggi, protein susu bisa menggumpal secara tidak merata, menghasilkan yogurt dengan tekstur kasar atau pecah. Jadi, menunggu susu mendingin sebelum menambahkan yogurt plain sangat penting agar fermentasi berjalan dengan baik dan menghasilkan yogurt yang lembut, kental, dan berkualitas. Nah, sekarang kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai tahapan fermentasi. Di dalam tahapan fermentasi, terdapat keharusan untuk menyimpan campuran ke dalam wadah yang bebas dari masuknya udara. Contohnya seperti termos. Mengapa kita harus menggunakan termos? Apakah pengaruhnya? Jadi, kita harus menggunakan termos saat fermentasi yogurt agar suhu tetap stabil atau konstan selama proses fermentasi. Jadi, itu sangat penting untuk pembentukan teksturnya dan akan memberikan rasa yogurt yang baik. Terdapat dampaknya juga jika suhunya terlalu rendah ataupun suhunya terlalu tinggi. Jika suhunya terlalu rendah, maka fermentasi akan berlangsung sangat lambat atau malah tidak akan terjadi sama sekali. Dan jika suhunya terlalu tinggi, maka kemungkinan bakteri bisa mati sehingga menyebabkan yogurt gagal terbentuk. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pembuatan yogurt memerlukan proses pemanasan susu hingga 80-90 derajat Celcius untuk membunuh bakteri berbahaya dan mengubah struktur protein. Setelah itu, kultur bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ditambahkan untuk mengubah laktosa menjadi asam laknat yang memberi yogurt rasa asam khas, dan suhu fermentasi harus dijaga dengan baik. Jika terlalu tinggi, bakteri bisa mati. Sementara, jika terlalu rendah, fermentasi menjadi lambat bahkan dapat mengakibatkan kegagalan. Penggunaan termos membantu menjaga suhu stabil selama fermentasi. Yang penting untuk menghasilkan tekstur dan rasa yogurt yang optimal.